Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar di materi kaidah pencacahan. Tapi di kaidah pencacahan ini kita akan masuk ke materi subnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi, kita harus paham dulu apa itu faktorial ya. Jadi sebelum masuk kita pahamin dulu apa itu faktorial. Faktorial itu faktorial dari bilangan bulat positif n itu dilambangkan dengan ini. Kita tulis dulu ya. Faktorial dari bilangan bulat positif n dilambangkan dengan seperti ini. N tanda seru. Ini artinya n faktorial. Tanda seru di sini tuh faktorial. Jadi n faktorial. Nah, n faktorial itu apa? N faktorial adalah perkalian dari semua bilangan ya, bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Oke. Inilah definisi faktorial. Bingung seperti ini. Kalau dituliskan ya, ini kita gini dulu ya teman-teman. Oke. N faktorial itu adalah n kita kalikan dengan n kurang 1, kita kalikan dengan n kurang 2 sampai dengan 1. Jadi dia harus berakhir di 1. Inilah dia n faktorial. N faktorial sama dengan n dikali dengan n kurang 1. Kita kurangkan 1, kita kalikan dengan n kurang 2 sampai dengan 1. Langsung aja ke contoh biar tidak bingung ya kan. Kalau definisi seperti ini ya dia masih abstrak ya kan. Jadi kita perlu contohkan. Kita contohkan yang pertama. Ada 3 faktorial. 3 faktorial ini berarti kita kalikan 3. Nah, n-nya kita kurangkan 1. Berarti 3 kurang 1 berapa? 2 kalikan 1. Inilah arti 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Oke, contoh lagi. Contohnya 5 faktorial. Artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai harus 1 dia. Berapa? 5 kali 4 20 kali 3 kali 2 6 kali 20 120. Inilah faktorial ya. Jadi mudah kan? Iya. 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalikan. 6 kali 5 30, 4 kali 3 12 kali 2 24 dikali 30 720. Nah, inilah dia faktorial. Tetapi ada yang harus teman-teman pahami. Ketika kakak bilang 0 faktorial itu adalah 1 ya. 0 difaktorialkan itu 1. Oke, kita buat lagi contoh operasiannya ya. Tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Oke, jawabnya lihat kakak ya. 10 faktorial dibagi 8 faktorial sama dengan 10 faktorial ini kan, kalau kakak buat seperti ini bisa gak? 10 kita kalikan 9 dikalikan 8 faktorial, kita berhentikan dia di 8. Boleh kan? Kenapa? Karena 8 faktorial ini
akan selanjutnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya kan? Nah, kenapa kakak berhentikan di 8? Biar mempermudah ketika dibagikan dengan 8 faktorial, ya kan? 8 faktorial dibagikan dengan 8 faktorial habis. Mudah kan? 10 kali 9 90, selesai. Ya, jadi jangan kalikan sampai selesai. Lihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa mempermudah kita menyelesaikannya. Lanjut lagi contoh berikutnya. Kita mau tentukan nilai dari berapa ya? 11 faktorial dibagi 10 faktorial ditambah 9 faktorial. Oke, kita mau menyelesaikan ini. Ya. Kita jawab. Oke, perhatikan pelan-pelan. Gini, 11 faktorial dibagi 10 faktorial ditambah 9 faktorial. 11 faktorial bisa kita bikin seperti ini. 11 kali 10 dikali 9 faktorial. Berhenti di 9 faktorial. Kita lihat kemungkinan yang ada. Oke. Nah, 10 faktorial itu bisa kita bikin 10 dikali 9 faktorial. Oke. Ya, setuju kita semua? Setuju. Lanjut 9 faktorial, tetap 9 faktorial. Oke. Perhatikan dulu. Lanjut. Lihat, perhatikan. Kita tuliskan lagi yang atasnya 11 kali 10 kali 9 faktorial. Nah, di sini ini bisa kita faktorkan. Kita keluarkan si 9 faktorial. Ya kan? 9 faktorial berarti ini ada 10. Di sini ditambahkan 1. Ya kan? 9 faktorial kali 10, 10 kali 9, 1 faktorial. 9 faktorial kali 1, 9 faktorial. Ya, kita keluarkan 9 faktorialnya. Lanjut, 11 dikali 10 dikali 9 faktorial. Dibagi, berarti 9 faktorial dikalikan 10 tambah 1, 11. Ada yang bisa kita selesaikan? Ada. Habis kan? Habis 11 dengan 11. Jadi sisa 10. Selesai. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang belum paham apa itu faktorial? Ya, karena sebelum kita lanjut ke permutasi dan kombinasi, kita harus paham faktorial terlebih dahulu. Ya, biar kita lanjut ke permutasi. Yang pertama permutasi, setelah itu kombinasi. Kita pahami dulu permutasi. Apakah permutasi itu? Apa ya Kak permutasi itu? Permutasi adalah cara kita menyusun suatu percobaan ya, atau kita bilang kejadian. Nah, dengan ini dia, memperhatikan urutan. Oke, pahami dulu. Permutasi adalah kita mau menyusun suatu kejadian, suatu percobaan, tapi kita harus memperhatikan urutan. Maksudnya apa? Ketika kakak buat A kali B, itu tidak akan sama dengan B kali A. Artinya urutan itu mempengaruhi. Ketika A duluan, baru keduanya B, itu tidak akan sama dengan B duluan, keduanya A, meskipun sama-sama A, B, duanya. Nah, itulah permutasi. Artinya urutan 1, 2 itu tidak akan sama dengan 2, 1. Kenapa? Walaupun urutan yang pertama kan 1 di sini. Di sini 2, itu berbeda. Ya, inilah dia permutasi. Dia kejadiannya itu harus memperhatikan urutan. Oke. Ya, itulah permutasi. Nah, permutasi R unsur dari N unsur ya, yang
tersedia dapat ditulis. Jadi kalian bisa jangan bingung ya ketika ada penulisan seperti ini. PNR ada, atau ada P di sini, N di sini, R, ataupun ada yang P N, R. Nah, ini itu sama, artinya permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi ini boleh, kalian suka ini, pakai ini boleh, pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh, ya kan? Lalu dengan R kurang dari sama dengan N, rumusnya ya seperti ini. PNR ya, permutasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Inilah rumusnya dari permutasi. Artinya kita mau menyusun suatu kejadian dengan memperhatikan urutannya. Oke, rumusnya ini. N faktorial dikurangi N kurang N faktorial per N kurang R faktorial. Ya. Kita coba langsung ke contohnya. Bagaimana kejadian ya, suatu kejadian yang dia memperhatikan urutan. Kita ke contoh. Oke, contoh. Ada biasanya kalau permutasi kombinasi itu identik soalnya dengan sebuah cerita ya. Dalam suatu organisasi, kita akan pilih seorang ketua, ya kan? Pasti ya kan, ketua, sekretaris, ya kan? Baru bendahara aja. Dan bendahara dari 7 orang aja, 7 orang calon yang memenuhi kriteria ya. Pertanyaannya, berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia. Oke. Kita mau menyelesaikan ini. Perhatikan. Ada organisasi, ya kan? Akan kita pilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 7 orang calon. Berarti ada 7 kandidat ya. 7 kandidat. Kita misalkan ya, misal calonnya itu A, B, C, D, E, 2 lagi, F, G. Oke. Ya, ada 7 calon. Ada si A, si B, si C, si D, E, F, G. Mau kita pilih menjadi sekretaris, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalaulah semisalnya ya, ini ketua lah ya, ini ketua, baru di sini sekretaris ya, baru di sini bendahara. Kalaulah yang ternyata terpilih menjadi ketua itu si A, menjadi sekretaris itu si B, lalu bendahara si C. Oke, ya. Baru ada yang kedua kalinya, kan kemungkinan yang bisa aja ya kan. Bisa aja ketua, sekretaris, kemungkinan yang kedua itu bendaharanya yang A, ini yang sekretarisnya yang C, ketuanya malah yang B. Oke. Perhatikan. Ini kemungkinan ya. Ketika yang pertama ini, ketua itu terpilih A, sekretaris terpilih si B, bendahara terpilih si C.
Lalu kemungkinan yang kedua, susunan kepengurusan kedua yang mungkin itu bisa aja ketua yang B, sekretaris yang C, bendahara yang A. Ini urutannya perlu diperhatikan ya. Kenapa? Walaupun di atas A, B, C, di bawah B, C, A, tetapi ini hal yang berbeda, ya kan? Kenapa? Di sini ketuanya si B, ketuanya si A. A dan B itu orang yang berbeda. Maka dari itu di sini dia memperhatikan urutannya. Urutan A, B, C itu tidak sama dengan B, C, A. Artinya kejadian susunan kepengurusan ini itu memperhatikan urutan. Makanya kita gunakan permutasi. Oke, tahu ya kenapa digunakan permutasi. Lanjut, permutasi. Kita ada 7 orang calon. Artinya N-nya itu 7, ya kan? R-nya berapa? Karena kita mau memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu ada 3 kan? Ketua 1, 2 sekretaris ya kan? Yang ketiga itu bendahara. Berarti ada 3 R-nya. 1, 2, bendahara 3. Berarti R-nya ada 3. Nah, lanjut ke rumus tadi. Dimana permutasi, ya kan, permutasi 3 unsur dari 7 unsur yang tersedia itu adalah 7 faktorial N faktorial per N kurang N faktorial kan. Oke, lanjut. 7 faktorial, 7 kurang 3, 4 faktorial. Caranya 7 dikalikan 6, dikalikan 5, dikalikan 4 faktorial. Dibagi 4 faktorial. Ada yang bisa kita coret 4 faktorial dengan 4 faktorial. Berarti 7 dikali 6 kita kalikan 5. 6 kali 5 30. 30 dikali 7 berapa? 210. Jadi terdapat 200 di sini aja. Jadi ya terdapat 210 ya 210 cara susunan ya, nggak caranya hilang. Terdapat 210 susunan ya kan, susunan kepengurusan yang mungkin, Oke, inilah permutasi. Artinya kita menyusun suatu kejadian dengan memperhatikan urutannya. Nah, setelah kita udah kenalan dengan permutasi, selanjutnya kita akan kenalan dengan kombinasi. Ya. Nah, apa pula Kak kombinasi itu? Ya Kak, apa pula lagi si kombinasi ini? Samanya dengan si permutasi. Yang membedakannya adalah kombinasi adalah cara menyusun ya suatu percobaan atau kejadian ya, kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah, inilah yang membedakan kombinasi dan permutasi. Permutasi kita mau menyusun suatu kejadian dengan memperhatikan urutannya. Lain hal dengan kombinasi. Artinya kita mau menyusun suatu kejadian tanpa perlu memperhatikan urutan. Artinya ketika kakak buat AB itu bakal sama dengan BA. Urutannya tidak penting. A duluan ataupun B duluan. Itu adalah hal yang sama. Ya kan? Tahu ya? Udah tahu mana bedanya permutasi, di mana bedanya kombinasi. Ya. Lanjut. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat ditulis.
sama seperti tadi, dia ada 3 pilihan yang bisa menuliskan kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Bisa seperti ini ya, CNR, bisa seperti ini CNR, juga bisa seperti ini CN, R. Nah, bisa kalian pilih saja yang mana yang kalian sukain. Biasanya kakak yang ini ya, yang pertama. Sama juga tadi kayak permutasi, kakak gunain yang pertama. Kalian boleh mau gunain yang kedua juga gak masalah, yang ketiga juga tidak masalah. Adapun rumus dari kombinasi berarti CNR itu sama dengan N faktorial per N kita kurangkan dengan R dulu, kita faktorialkan, baru kita R kita faktorialkan. Nampak ya bedanya di mana? Kalau si kombinasi N udah kita kurangkan dengan R, baru kita faktorial, baru kita kalikan dengan R faktorial lagi, ya kan? Bedanya sudah nampak kombinasinya di mana, beda kombinasi sama permutasi. Langsung aja kita ke contoh ya, biar kita tahu bagaimana kejadian yang dia memang memperhatikan urutan, mana lagi yang tidak memperhatikan urutan ya. Kita pahami dari contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama. Sebuah pertemuan. Ya, jadi kita mau melakukan pertemuan ya. Dihadiri oleh 10 orang aja, 10 orang ya. 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, pertanyaannya berapa banyak ya jabat tangan yang terjadi. Oke, pahami pelan-pelan dari kita soalnya. Oke, kita ada pertemuan, terus ada 10 orang lah yang hadir. Nah, setiap orang itu harus saling berjabat tangan. Berapa banyak kali jabat tangan yang terjadi pada pertemuan itu? Oke, kita jawab. Misalkan ini ada si A, ya, orang A, ya, ada 10 orang lah, berarti ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai J, ada 10 orang. Ada A, orang A itu berjabat tangan dengan orang B. Nah, itu sama nggak dengan orang B berjabat tangan dengan orang A? Sama, bahkan itu di kejadian yang sama, satu kejadian, ya kan? Iya, dia kejadian yang sama. Berarti nggak masalah ada orang C berjabat tangan dengan orang D, itu bakal sama kejadian yang sama dengan orang D berjabat tangan dengan orang C. Jadi dia kejadian yang sama, tidak memperhatikan urutan, ya kan? Karena apa? Orang A sama orang B itu berjabat tangan, itu bakal sama dengan orang B berjabat tangan dengan orang A. Tidak memperhatikan urutan, ya. Nah, artinya di sini kita bisa pakai kombinasi, ya. Kombinasi, ya. Karena ada 10 orang, artinya di sini aja. Artinya kombinasi C ada 10 orang, ya kan? Berarti N-nya 10, R-nya 2. Kenapa 2, Kak? Kenapa 2 R-nya gitu kan? Karena apa? Ketika kita berjabat tangan, kita pasti melibatkan 2 orang, ya kan? Antara orang A sama orang B berjabat tangan pasti ada 2 orang. Orang C, orang D, orang A dengan orang Z, ya. Pasti kalau berjabat tangan 2 orang. Artinya R-nya di sini itu 2. Ya, karena jabat tangan melibatkan 2 orang. Lanjut, kita ke rumusnya. Berarti kombinasi 10, N-nya 10, R-nya 2. Rumusnya ada di sini nih rumusnya. Berarti N faktorial, berarti 10 faktorial per N kurang R. 10 kurang 2
faktorial dikalikan R faktorial berarti 2 faktorial ya. 10 faktorial, kita tulis dulu 10 faktorial. 10 kurang 2 berarti ada 8 faktorial, ada 2 faktorial. Lanjut, 10 kali 9 kali 8 faktorial. Lihat ada kemungkinan karena kita bisa hilangkan si 8 faktorial langsung ya kan, dikali 2 faktorial. Yang bisa kita coret yang mana? Ya 8 dengan 8, sisanya berarti 10 dikali 9. 2 faktorial berarti 2 dikali 1 ya kan, tetap 2. Berarti 90 kali 2 berapa? 45. Artinya ya, banyaknya jabat tangan yang terjadi di pertemuan tadi itu ada 45 ya. Ada 45 jabat tangan yang terjadi di pertemuan tadi. Oke, tidak bingung, tidak usah bingung. Ada pertanyaan bingung ya, masih mana membedakan kombinasi, mana membedakan permutasi. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua ya. Mungkin masih di contoh kombinasi. Contoh yang kedua. Oke. Yang kedua, seorang siswa ya kan, seorang siswa diminta mengerjakan mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Tetapi kata gurunya soal nomor 1 dan 5 harus, inilah yang harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang dapat diambil siswa itu? Oke, kita pahami soalnya terlebih dahulu ya. Ada siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Artinya ini soal 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, ada soal 5 kurang 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah 10 soal. Nah, siswa tadi diminta mengerjakan 8 soal aja dari 10. Tetapi soal 1 ya, soal 1 dan soal 5 ini wajib dikerjakan ya. Oke, berarti sisanya 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa soal? 8 soal lagi. Nah, karena siswa tadi hanya diminta 8 soal saja mengerjakannya, sedangkan 1, 5 sudah wajib, berarti hanya bisa siswa memilih 6 soal lagi, ya kan? Karena biar supaya 8 ya kan, karena 1 sama 5 udah wajib, ya kan? Ada 2, berarti karena disuruh 8, sisanya 6 soal lagi lah yang mau dikerjakan siswa tadi. Paham ya kan? Ya, 6 soal lagi yang dipilih dari soal 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa pilih 6 soal dari 8 soal yang tersedia. Nah, untuk mengerjakan soal, siswa tadi itu tidak memperhatikan urutan. Kenapa, Kak? Ketika teman-teman ngerjain soal nomor 2 terlebih dahulu, baru 3, gak masalah dengan soal 3 terlebih dahulu sama 2, ya kan? Nah, ya, jadi untuk mengerjakan soal ini, siswa tadi tidak memperhatikan urutan. Boleh saja, gak masalah kan? Siswa mengerjakan soal 3 terlebih dahulu baru 2, ataupun 2, atau lanjutnya 3. Jadi tidak masalah, tidak memperhatikan urutan. Makanya dari itu, ketika kita udah memahami soal ini, kita mau nyusun suatu kejadian yang tidak memperhatikan urutan, artinya kita gunakan kombinasi. Ya, kombinasi
N-nya ada berapa? Ada 8. Kenapa, Kak? Sisanya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal lagi. Ya, ada 8 soal lagi di mana kesempatan siswa memilihnya itu hanya 6 saja. Ya, dari 8 soal yang tersedia, siswa memilih 6 soal. Ya kan? Paham? Ada pertanyaan? Boleh, biar nggak bingung. Ya. Kenapa N-nya tinggal 8, Kak? Karena 1 sama 5 tadi kan wajib dikerjakan, harus dikerjakan. Siswa boleh 8, pilih 8 soal dari 10 soal. Di sini ada 10 soal, 1 dan 5 sudah wajib dikerjakan. Sisanya 6 soal lagi lah yang harus dipilih siswa, ya kan? Dari 8 soal yang tersedia. Oke, sehingga N-nya 8, R-nya 6. Lanjutlah ke rumusnya. Berarti N faktorial, berarti N-nya 8. 8 faktorial per 8 dikurangi 6 faktorial dikalikan R faktorial. 6 faktorial. Oke, lanjut. 8 faktorial, 8 dikurang 6, 8 kurang 6, 2. 2 faktorial dibagi 6 faktorial. Sehingga 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ya. Ini 2 faktorial, ini 6 faktorial. Ada yang bisa kita hilangkan. Siapa? 6 faktorial. Oke, berarti ya kan 8 kali 7 dikali 2 faktorialnya kan 2 ya kan. Ini bisa kita jadikan 4 ya kan. 7 dikali 4, 28. 28 cara memilih soal. Artinya siswa tadi banyak pilihannya ya. Yang bisa diambil siswa untuk memilih soal tadi adalah 28 cara. Ya, teman-teman, kakak kasih cara supaya cepat ya mencari ini biar nggak ribet. Itu kemungkinan yang bisa dimatikan, lakukan saja. Jadi angkanya bisa diperkecil jadi sehingga kita perkaliannya itu lebih cepat gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, kakak persilahkan. Karena kita memang belum selesai. Kenapa kak belum selesai? Karena di permutasi ini ternyata ada 2 lagi yang perlu kita pelajarin. Ada namanya permutasi unsur yang sama, ada permutasi siklis ya. Apa yang membedakannya? Oke, kita masuk yang pertama. Permutasi unsur yang sama. Oke, permutasi unsur yang sama. Banyaknya permutasi N unsur yang tersedia ya. Oke, kakak tulisankan aja biar jangan bingung kalau kakak omong-omongkan ya kan. Ya, banyaknya permutasi N unsur yang tersedia di mana terdapat N1, N2, N3 sampai dengan NK unsur yang sama, maka banyaknya ya permutasi yang terjadi adalah lihat, inilah dia rumusnya. Definisi dari permutasi unsur yang sama. P ya permutasi N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Nah, N1, N2, N3, NK yang ini nih, inilah banyaknya unsur yang sama. Oke.
Memang kalau masih definisi itu abstrak banget ya, bingung banget. Ya, kita pahami dari contoh soal ya. Memang benar. Kalau definisi dari matematika ya, simbol-simbol dari matematika itu benar-benar abstrak banget. Oke, contohnya kita mau cari berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf yang terdapat pada kata belibis. Oke. Jangan bingung dulu, sabar. Kita pahami soalnya dengan baik-baik. Lihat, perhatikan. Kita mau mencari ya banyak susunan ya yang berbeda. Jadi susunan kata yang berbeda ya yang dapat dibuat dari huruf belibis. BELIBIS. Oke. Jadi berapa banyak kata yang bisa kita buat jika huruf-huruf pada kata belibis ini kita acak dan kita susun ulang. Pahami ya? Jadi kita mau cari berapa banyak ya kata yang bisa kita buat ya jika huruf-huruf pada kata belibis ini kita acak dan kita susun ulang. Nah, ya, disinilah kita gunakan permutasi unsur yang sama. Kalau kita lihat kata belibis, ini ada berapa huruf? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf, maka N-nya sama dengan 7. Kita lihat ada huruf yang sama enggak teman-teman? Ada. Huruf apa? Huruf B. Huruf B ada berapa yang sama? Ada 2. Ketika B ada sama 2, makanya kita buat NB itu 2. Ada yang sama lagi enggak hurufnya? Ada. Huruf apa? Huruf I. Maka NI ada berapa yang sama huruf I-nya? Ada 2. Oke. Nah, ini itu adalah permutasi unsur yang sama. Yaudah kita lanjutkan masukkan. Berarti P permutasinya sama dengan, ingat ini rumusnya, N faktorial, N-nya ada 7 faktorial dengan unsur yang sama B, huruf B sama huruf I, yaitu 2, berarti 2 faktorial, 2 faktorial. Udah, unsur yang samanya itulah dia dibagi. Berarti N itu dibagi dengan unsur yang sama. Mudahnya kan kalau udah masuk ke soal. Ya kan, N faktorial dibagikan dengan unsur yang sama. Jadi kalau ini nih teman-teman, ini banyaknya unsur yang sama, inilah dia ya kan. Kita lanjutkan ini. Berarti 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagikan 2 faktorial, 2 faktorial. Ada yang bisa kita coret 2 faktorial dengan 2 faktorial, lalu 2 dengan 4 bisa ya, 4 tinggal 2 karena 2 faktorial kan 2 kali 1 ya kan, berapa? 2. Maka P sama dengan 7 kali ini bisa nih, 5 kali 2 10 ya kan, 6 kali 3 18 kali 7 dikalikan 10 berapa itu? 1260 berarti ya, jadi kesimpulannya ya terdapat 1260 kata berbeda ya atau susunan yang berbeda jika ya
kata beli. Bis disusun ulang. Oke. Inilah dia permutasi unsur yang sama. Nah, kurang contohnya satu. Oke, kita tambahkan contoh yang kedua. Gak apa-apa, banyak kok contoh soal dari kakak, ya kan? Oke, contoh soal yang kedua. Kalau kita buat ya, terdapat 8 buku yang terdiri dari 4 buku matematika yang sama. Berarti ada 4 buku matematika dia sama, ya kan? Baru 2 lagi buku fisika yang sama. Lanjut lagi, ada 2 buku biologi yang sama. Berarti ada 8 buku, diantaranya 4 buku matematika, 2 fisika, dan 2 biologi. Nah, kita mau nyusun ya 8 buku itu secara berdampingan. Nah, berapa banyak gitu cara menyusun 8 buku tersebut secara berdampingan. Oke. Terdapat 8 buku. Jadi kita ada punya 8 buku, 4 buku matematika yang sama, 2 fisika yang sama, dan 2 biologi yang sama. Nah, berapa banyak cara menyusun 8 buku tadi secara berdampingan ya. Lain ya, ini ditanya secara berdampingan. Kalau tadi secara berkelompok itu lain. Makanya kita pahamin masalahnya dulu. Baru setelah udah kita pahami masalahnya, apa yang ditanyakan kita sesuaikan, mana dia permutasi, kombinasi, permutasi unsur yang sama, atau nanti permutasi siklis. Jadi dipahami pemilihan ya, pemilihan yang mana rumus yang digunakan juga harus dipahami. Dari mana Bu? Ya kita harus paham dulu apa yang diminta, apa yang ditanya dari soal, apa masalahnya, kita sesuaikan ya. Oke, di sini ada 8 buku, berarti N-nya ada 8 ya kan. Yang sama matematikanya NM-nya ada 4, N fisikanya ada 2, baru N biologinya ada 2. Selesai, kita masuk ke permutasi unsur yang sama. Makanya P sama 8, N faktorial 8 faktorial dibagi unsur yang sama, ada 4 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Lanjut kita selesaikan, berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial 2 faktorial. Ada yang bisa kita selesaikan, 4 faktorial. Lanjut 2 dengan 8 berarti 4 sisa ya kan, 4. Lanjut lagi 2 ini dengan 3 aja deh, berarti tinggal 3. Berarti kita kalikan aja ya kan, berarti 4 dikali 7 3 dikali 5 ya kan, berapa itu, 7 kali 3 21, 4 kali 5 20 ya kan, berarti 21 dikali 20 420 ya. 420 cara menyusun buku 8 buku tersebut secara berdampingan ya. Boleh kita ambil kesimpulannya. Jadi ya, terdapat 420 cara menyusun 8 buku tersebut secara berdampingan.
damping. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, kakak persilahkan. Ada yang mau didiskusikan juga, kakak persilahkan. Ya, karena kita mau lanjut satu lagi. Ada lagi kak, satu lagi ada, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis. Permutasi siklis itu siklis, kalau kalian bilang siklis, siklus itu melingkar. Nah, jadi definisi dari permutasi siklis ini, permutasi dari n unsur yang dia disusun secara melingkar. Dan rumusnya itu nggak ribet ya, mudah banget, adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Oke, inilah permutasi siklis. N-nya kita kurangkan 1 faktorialkan. Nah, kita lihat kayak mana ya kondisi maksudnya disusun secara melingkar ini ya. Kalau definisikan disusun secara melingkar, gimana ya kejadian yang membuat itu harus disusun secara melingkar gitu. Kita langsung aja ke contoh ya. Kita bilang ada 6 orang pengurus OSIS ya, ada 6 orang pengurus OSIS di mana mereka mengadakan rapat. Pasti ya kalau OSIS ngadain rapat ya kan. Oke, kita pahami meja rapat. Ternyata meja rapat ya, si OSISnya tadi itu berbentuk bundar. Berbentuk bundar dia. Nah, pertanyaannya, berapa banyak posisi ya, posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut. Oke. Kita pahami pelan-pelan terlebih dahulu ya. Oke, pahamin. Ada pengurus OSIS mau ngadakan rapat. Mereka ada 6 orang, ya kan. Nah, meja rapatnya itu berbentuk bundar, ya kan. Nah, artinya ini permutasi yang disusun secara melingkar, ya kan. Ini ada meja rapat, mereka 6 orang disusun secara melingkar. Bisa aja ini anggota A, B, C, D, ada 6 ya, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, F. Ada 6 orang. Berarti N-nya ada 6 orang. Bisa aja sampingnya A ini B, bisa aja di samping A itu D, A itu E. Bisa aja. Nah, artinya dia permutasi. Dan dia disusun secara melingkar. Artinya permutasi siklis, ya kan? N-nya ada 6. Ada 6 orang yang mau duduk di meja rapat tadi yang berbentuk bundar tadi. Artinya ya, banyak posisi duduk berbeda. Ya, posisi duduknya pasti berbeda-beda yang mungkin. Ya, yang mungkin. Paham kan? Paham teman-teman? Ini ada meja. Bisa aja A duduk di sini, B duduk sini, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F. Bisa aja. Susunan yang kedua, di sini si A, sini D, sini E, sini F, sini G, sini B. Bisa aja.
Nah, berapa banyak lah posisi duduk yang mungkin. Kalau kita coba-coba satu-satu kan, aduh banyak banget ya kan. Banyak banget kemungkinannya. Pastinya berapa? Kita buatlah menggunakan rumus si permutasi siklis. Ya kan, jadi banyak posisi duduk berbeda yang mungkin adalah P sama dengan N kurang 1. N-nya berapa? 6 dikurangi 1 faktorial. Berarti P sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 5 kali 4 20. 20 kali 6 berarti 120. Artinya ada 120 banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus OSIS tersebut. Ya. Tidak hal yang sulit, tidak. Kita masuk ke contoh yang kedua. Kita dalami lagi permutasi si siklis ini ya, dengan pendalaman contoh. Oke, contoh yang kedua. Pahamin ya. Di rumah ada seorang ayah. Pasti ada seorang ibu. Dan dia punya 3 orang anak. Ya, duduk pada 5 kursi yang diatur melingkari sebuah meja bundar. Jadi di rumah itu ada ayah, ibu, sama 3 orang anak. Terus meja makannya bentuknya bundar. Itulah kita bilang mereka duduklah di meja makan tadi yang bundar tadi gitu. Nah, pertanyaannya berapa banyak posisi ya duduk yang mungkin jika ayah dan ibunya mau duduk secara berdampingan terus. Iyalah ya kan, namanya ayah dan ibu mau duduk secara berdampingan. Oke, ayo kita pahami masalahnya terlebih dahulu pelan-pelan. Oke, kita punya meja makan bentuk bundar. Ya, di sini ada ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Berarti ada 5. Ayah dan ibu harus berdampingan. Bisa saja di sini ayah, di sini ibu. Bisa aja sini ayah, di sini ibu. Ayah di sini, ibu pasti di sini. Ayah di sini, ibu di sini. Bisa aja kan. Artinya ayah dan ibu itu kita jadikan 1N. Kenapa? Karena mereka selalu berdampingan, selalu sama berdampingan ya. Sehingga N di sini itu tinggal 4. Kenapa enggak 5, Kak? Tadi ayah dan ibu tadi selalu berdampingan sehingga kita bisa buat mereka itu jadi 1. Jadi N mereka jadi 1. Berarti N-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, coba pahami perlahan-lahan, Mbak. Ya, ada ayah, ibu, dan 3 orang anak duduk di meja makan bentuk bundar. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin? Tapi mereka mau ayah dan ibunya selalu berdampingan. Ayah dan ibunya selalu berdampingan. Artinya ayah dan ibu karena selalu samping-sampingan berdampingan, kita buatkan mereka jadi 1N. Karena apa? Dimana sampingnya ayah selalu ibu. Berarti N-nya tinggal 1, 2, 3, 4. Sehingga permutasinya sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Ya, selesai Kak? Belum. Kenapa Kak? Karena apa? Karena ayah dan ibu posisinya bisa aja di sini ayah, di sini bisa ibu. Alhamdulillah. Nah, di sini bisa ayah, di sini bisa ibu. Ataupun di sini bisa ibu, di sini bisa ayah, di sini bisa ibu. Artinya ayah dan ibu itu bisa saling bertukar posisi.
ya kan? Sehingga rumus tadi ya, N dikurang 1 faktorial itu kita tambahkan dengan ayah dan ibu yang 2 orang ini itu faktorial kan. Nah inilah dia ya, jadi tahu ya 2 faktorial ini dari mana, karena ayah dan ibu itu saling berganti tepat, bertukar posisi, bisa saja bertukar posisi. Kita lanjutkan, berarti 4 kurang 1 3 faktorial, ini 2 faktorial. 3 faktorial itu 3 dikali 2 faktorial itu 2 kali 1, berarti 3 kali 2 kali 2 berarti 12. Berarti ada 12 banyak posisi yang mungkin jika ayah dan ibu selalu berdampingan. Ya, jangan bingung, jangan pusing. Kita kasih satu lagi. Ya bingung memang permutasi siklus ini ya. Kita kasih contoh lagi yang ketiga. Ini sedikit aja. Terakhir, berapa banyak ya cara 6 orang duduk melingkar? Ya, duduk melingkar jika 3 orang selalu berdampingan. Oke, pahami pelan-pelan ya. Berapa banyak 6 cara orang duduk melingkar jika 3 orang selalu berdampingan ya. Berarti di sini ada meja bundar, di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya 6 ya, 6 orang, sisanya kebanyakan. Oke, kita ulang gambarnya boleh ya? Boleh. Berarti di sini ada 6 orang. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 orang. Nah, 3 orang tadi itu selalu berdampingan. Kita ambil 3 orang itu ini. Ya, 3 orang ini nih selalu berdampingan. Ya, artinya 3 orang ini bisa kita jadikan 1N. Berarti N-nya ada berapa? Good job, 4. Ya, N-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. N-nya ada 4. Sehingga permutasi ya, jadi banyaknya 6 orang tadi duduk melingkar jika 3 orang bersampingan itu adalah P sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Tapi belum selesai. Kenapa? Karena 3 orang ini mungkin aja bisa bertukaran. Ini mau di tengah, ini mau di pinggir, bisa aja saling bertukar posisi. Nah, karena dia bisa juga saling bertukar posisi, kita kalikan dengan mereka ada berapa? 3 orang. 3 faktorial. Sama tadi seperti tadi. Karena di sini ayah dan ibu bertukar posisi dan hanya 2 orang, berarti 2 faktorial. Tapi di sini yang ada 3 orang bertukar posisi karena ada 3 orang, 3 faktorial. Berarti 4 dikurangi 1 3. 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 3 kali 2. Berarti ini kali 1 ya, kali 1 lagi. 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1. Berapa jadi? 3 kali 2, 6, 6 kali 6, 36. Berarti ada 36 banyak cara 6 orang duduk melingkar jika 3 orangnya selalu berdampingan. Mudah kan? Oke, sampailah kita di penghujung materi pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, kakak persilahkan. Jika ada hal yang membingungkan untuk teman-teman semuanya, kita diskusikan bersama. Boleh sampai kebingungan tadi hilang pada teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.